Shalom. Hari ini juga kita akan renungkan surat Kolose. Hari ini pasal 3 ayat 1 sampai 17. Sudah dibagikan 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 4. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Paragraf yang kedua ayat 5 sampai 11. Matikanlah dalam diri kita segala sesuatu yang duniawi. Kita telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Paragraf yang ketiga ayat 12 sampai 17. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kita. Kesimpulannya, kita hidup lagi dari mati dalam Kristus. Harus hidup yang menjadi surgawi. Tetapi kita masih tetap dicobai dengan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Sebab hidup dalam jasmani yang susah menjinakkan. Perkataan juga penuh dengan marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Itu menghancurkan komunitas dan jemaat. Kita masih membeda-bedakan orang-orang. Itu membuktikan bahwa setan masih mencobai jemaat kita. Kita harus meninggalkan segala sesuatu yang duniawi, dan kita sebagai orang-orang pilihan Allah harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Semua hal ini mengikat dalam kasih, dan komunitas juga diikat oleh kasih. Sehingga Paulus berkata, kasih adalah sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ajaran tentang Allah. Pertama, murka Allah akan datang atas orang-orang durhaka. Kedua, Tuhan telah memilih kita dan kuduskan dengan kasih-Nya. Kenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ketiga, Tuhan telah mengampuni kita. Kita juga harus berbuat juga demikian. Ajaran bagi kita. Pertama, carilah perkara yang di atas, sebab kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kedua, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan yang sama dengan penyembahan berhala. Buanglah marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalingnya. Ketiga, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Aplikasinya begitu. Pertama, membuang hati percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakaan, marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor. Kedua, mengampuni seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Ketiga, mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu dengan segala hikmah. Kalau begitu, PR praktik hari ini memilih satu kebiasaan yang harus buang atau hati
sepertinya masih ada percabulan atau kenajisan atau hawa nafsu dan sebagainya begitu. Dan juga memilih seorang yang harus ampuni dan seorang yang akan mengajar dan menegur dalam hikmat Tuhan. Dan melakukan semuanya ini dalam hari ini. Ya, kita juga harus membaharuinya setiap hari. Kita harus memperbaharui karena kita semuanya orang Kristen dan orang yang baru di dalam Yesus Kristus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan memberkati.